Akal bulus Perdana Menteri Israel terkuak. Benjamin Netanyahu janjikan seorang Muslim Arab jadi menterinya jika menang pemilu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat 6 Februari 2021 menjanjikan akan menunjuk orang Arab Israel sebagai kandidat Muslim pertama yang masuk dalam daftar calon menteri jika Partai Likud menang pemilu pada Maret mendatang. Saya bangga bahwa Nail Zouabi, seorang pendidik terkenal yang telah mendedikasikan waktunya bertahun-tahun untuk masyarakat Arab, bergabung dalam daftar sayap kanan Partai Likud. Hal itu disampaikan Netanyahu dalam sebuah video yang diunggah di Facebook serta dilansir dari AFP pada Jumat kemarin. Saya akan menamainya sebagai Menteri untuk Kemajuan Masyarakat Arab di pemerintahan saya, katanya, berdiri di samping Zouabi. Sebuah keterangan di video mengatakan itu akan menjadi pertama kalinya seorang warga Muslim Israel bergabung dengan Likud. Beberapa orang Arab Druze pernah menjabat sebagai anggota parlemen Likud. Pengumuman Netanyahu bertepatan dengan pembelotan gerakan RAM dari Joint List, sebuah koalisi partai-partai Arab yang dalam pemilu Israel pada Maret 2020 telah mencapai skor tertinggi 15 kursi di Knesset pada legislatif Israel dengan 120 kursi. Pemimpin gerakan Islam konservatif Mansur Abbas pada Desember abstain dari pemungutan suara untuk membubarkan parlemen, sebuah langkah yang ditafsirkan sebagai tanda dukungan untuk Netanyahu dan putusnya hubungan dengan partai Joint List lainnya. Netanyahu juga baru-baru ini meluncurkan kampanye untuk memenangkan hati orang-orang Arab Israel. Ia mengunjungi beberapa distrik mayoritas Arab dalam pembukaan pra-pemilu Israel. Di komunitas yang telah lama menuduhnya melakukan rasisme tersebut. Dalam upaya menyemangati pemilih sayap kanan di hari pemungutan suara pada 2015, dia memperingatkan bahwa orang-orang Arab Israel memberikan suara berbondong-bondong dan menyarankan kelompok sayap kiri telah membawa warga Arab ke tempat pemungutan suara. Dalam kunjungan langka ke kota utara Nazaret, kota Arab terbesar di Israel, Netanyahu menjanjikan investasi dan inisiatif anti kejahatan dan meminta maaf atas pernyataan yang berpotensi menyinggung masa lalu. Orang Arab Israel rata-rata adalah orang Palestina dan keturunannya yang bertahan tinggal di tanah mereka setelah pembentukan negara Yahudi pada 1948. Jumlahnya ada sekitar 20% dari sekitar 9 juta penduduk negara Israel. Menurut survei oleh Institut Demokrasi Israel atau ID, 66% orang Arab Israel melihat kampanye Netanyahu adalah rayu yang tidak tulus kepada mereka. Secara hukum, orang Arab Israel memiliki hak yang sama dengan warga negara Yahudi, namun mereka mengatakan bahwa dalam praktiknya terjadi diskriminasi di pekerjaan, perumahan, kepolisian, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Mereka juga menyebutkan bahwa ada Undang-Undang 2018 yang mendefinisikan Israel sebagai negara bangsa orang Yahudi dan memberi orang Yahudi hak unik untuk menentukan nasib sendiri di sana. Sementara itu, Palestina rencanakan gelar pemilu pertama setelah 15 tahun. Uni Eropa menyambut baik hal ini, namun Amerika Serikat dan Israel malah merespon begini. Palestina merencanakan gelar pemilu pertama setelah 15 tahun. Dalam jajak pendapat pada Desember lalu yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan juga Survei, Palestina menemukan 52% warga Palestina berpikir pemilu yang diadakan dalam kondisi sekarang tidak akan adil dan bebas. Namun warga Palestina tidak yakin pemilihan nasional pertama mereka dalam 15 tahun dapat membawa perubahan lebih baik di negaranya. Presiden Mahmud Abbas mengatakan pada Jumat 15 Januari 2021 bahwa pemilihan parlemen dan presiden akan diadakan pada akhir tahun ini dalam upaya memulihkan perpecahan yang berlangsung lama. Rival utama pemerintah berkuasa, kelompok militan, menyambut kabar tersebut seperti yang dilansir Reuters. Pengumuman tersebut secara luas dilihat sebagai isyarat yang bertujuan untuk mengundang kesan positif dari Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden, sebab Palestina ingin mengatur ulang hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat setelah berada di titik terendah di bawah pemerintahan Donald Trump. Jika Hamas menang, 76% pihak Fatah tidak akan menerima hasilnya. Sebaliknya, jika Fatah menang, 58% yakin Hamas akan menolak kemenangan itu. Kita telah mengambil langkah, tapi kita masih jalan, kami masih panjang,
kata analis politik veteran tepi barat Hani Al-Masri. Hambatan besar tetap ada dan tanpa mengatasi hambatan seluruh operasi pasti gagal, imbuhnya. Pengamat Palestina itu mengatakan rintangan itu diantaranya berada di ketidaksepakatan Hamas dan Fatah yang telah menjadi faksi dominan di bawah Organisasi Pembebasan Palestina. Saat ini belum jelas mekanisme apa yang akan digunakan untuk memastikan pemilu yang bebas, apakah pihak internasional akan mengambil bagian dan apakah Abbas yang berusia 85 tahun dengan kesehatan yang buruk akan tetap mencalonkan diri. Amerika Serikat, Israel, serta Uni Eropa kemungkinan akan menolak kesepakatan dengan pemerintah Palestina siapapun termasuk Hamas yang oleh Barat ditetapkan sebagai kelompok militan. Sementara Uni Eropa menyambut baik rencana pemilihan umum itu. Uni Eropa siap untuk terlibat dengan pihak terkait untuk mendukung proses pemilu, kata juru bicara untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan dalam sebuah pernyataannya. Uni Eropa juga menyerukan otoritas Israel untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Palestina, lanjutnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga siap untuk mendukung upaya Palestina melatih hak demokrasi mereka, kata juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ia menambahkan bahwa itu akan menjadi langkah menuju persatuan Palestina. Perebutan kekuasaan. Pejabat Israel tidak segera memberikan komentar terkait dengan rencana pemilu Palestina. Tidak jelas apakah Israel akan mengizinkan kegiatan pemilu berlangsung di Yerusalem Timur seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Warga Palestina ingin menggelar pemilu di sana, begitu pula di tepi barat dan Gaza. Kami memiliki alternatif lain, yang penting adalah orang-orang dari Yerusalem dapat ikut serta dalam pemilu, kata Hanan Nasir, Ketua Komite Pemilihan Pusat Palestina pada Sabtu 16 Januari 2021. Pemungutan suara parlemen terakhir pada 2006 terakhir dengan kemenangan mengejutkan oleh Hamas dalam pemilihan nasional pertama mereka. Namun berakibat tercipta keretakan hubungan dengan Fatah yang merosot menjadi perang saudara ketika Hamas menguasai Gaza pada tahun berikutnya. Gaza sekarang menjadi benteng Hamas, sementara basis kekuatan Abbas dari Fatah berada di tepi barat yang diduduki Israel. Kedua kelompok telah gagal mencapai rekonsiliasi yang langgeng dan janji sebelumnya untuk menyelenggarakan pemilu tidak pernah terpenuhi. Kelompok hak asasi menuduh keduanya menekan oposisi politik. Abbas mengatakan pemilihan parlemen akan diadakan pada 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli. Dia menang pada 2005 tapi masa jabatannya hanya berlangsung 4 tahun. Banyak warga Palestina biasa yang skeptis, mereka akan menemukan 1000 alasan untuk membatalkannya dengan Israel. Perlawanan pembagian kekuasaan apa saja, saya tidak punya harapan, kata seorang pria Gaza yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena dia melanggar lockdown. Zuhair Al-Khatib, seorang dokter berusia 57 tahun dari Bethlehem, lebih optimis. Ini adalah keputusan yang 100% bagus, pantas selama lebih dari 15 tahun kita seharusnya memulai sebuah negara yang karenanya harus berdemokrasi, katanya. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya,